Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bening Hani Permata dengan NIM 24000241194. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana konsep hukum yang ideal. Secara konseptual, hukum itu tidak hanya dipahami sebagai perangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, tertib, dan sejahtera. Setiap hari kita bersinggungan dengan hukum, dari lampu lalu lintas yang kita patuhi, kontrak kerja yang kita tanda tangani, serta berita persidangan yang kita tonton. Kita semua intuitif merasa ada hukum yang baik dan juga ada hukum yang buruk. Tapi apa yang sebenarnya membuat hukum menjadi ideal? Mari kita akan membedah 3 pilar fundamental yang menopang sebuah konsep hukum yang ideal menggunakan pendekatan akademis namun relevan dengan keseharian kita. Dalam ranah filsafat hukum, seorang pemikir besar bernama Gustav Freiberg itu mengenalkan 3 nilai dasar yang harus dimiliki hukum agar bisa disebut ideal. Bayangkan sebuah kursi berkaki 3. Jika salah satu kaki hilang atau terlalu pendek, maka kursi itu akan roboh atau tidak seimbang. 3 kaki itu adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum yang ideal adalah hukum yang mampu menyeimbangkan ketiga nilai ini. Mari kita bedah satu persatu. Pilar pertama dan yang paling esensial itu adalah keadilan. Secara akademis, keadilan itu adalah soal kesetaraan di hadapan hukum atau bisa disebut juga dengan equality before the law dan proporsionalitas. Aristoteles itu menyebutnya sebagai memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Sederhananya, keadilan itu adalah roh dari hukum. Kita menginginkan hukum yang tidak pandang bulu, hukum yang adil menghukum yang bersalah serta perbuatannya, dan melindungi hak yang lemah sama kuatnya dengan ia melindungi hak yang kuat. Tanpa keadilan, hukum itu hanya menjadi alat penindas yang legal. Yang pilar kedua itu adalah kemanfaatan atau utilitas. Secara akademis, ini berakar dari aliran utilitarianisme, itu yakni hukum itu dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum harus menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang banyak, atau bisa disebut juga dengan the greatest happiness for the greatest number. Sederhananya, hukum itu harus berguna bagi masyarakat. Contoh, aturan larangan merokok di area publik. Mungkin itu membatasi hak individu perokok, sedikit mengorbankan keadilan individual, tapi ia memberikan kemanfaatan yang jauh lebih besar bagi kesehatan publik. Hukum yang ideal itu harus membawa dampak positif dan kemaslahatan bagi warga. Yang ketiga adalah kepastian hukum. Secara akademis, ini adalah pilar dari aliran positivisme. Hukum itu harus jelas, tertulis, serta tidak ambigu, tidak berlaku surut, atau disebut dengan asas non retroaktif, dan ditegaskan secara konsisten. Sederhananya, kita semua itu harus tahu aturan mainnya. Contohnya, kita bisa berkendara dengan aman karena kita pasti tahu bahwa lampu merah itu artinya berhenti. Bayangkan jika arti lampu merah itu berubah-ubah, maka itu akan terjadi kekacauan. Nah, kepastian hukum itu memberikan kita prediktabilitas. Tanpa kepastian hukum itu akan menjadi sewenang-wenang. Lalu, mana yang penting antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian? Ini tuh menjadi dilema terbesar hukum. Kita mengajar kepastian secara kaku, hukum itu harus A, titik. Kadang itu bisa mencederai keadilan. Yang kedua itu mengejar kemanfaatan, misalnya penggusuran untuk fasilitas umum. Kadang itu bisa melanggar keadilan individu. Maka konsep hukum yang ideal bukanlah yang memilih salah satu, tapi yang mampu secara dinamis menyeimbangkan ketiganya. Hukum yang ideal adalah hukum yang adil dalam substansinya, bermanfaat dalam tujuannya, dan pasti dalam penerapannya. Ia adalah hukum yang hidup atau disebut dengan living law yang terus merefleksikan nilai-nilai terbaik kita sebagai sebuah masyarakat.
Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.